Oke, pada kesempatan kali ini gue mau tes eksternal GPU yang pernah gue pakai buat render video pakai aplikasi video editing. Di sini gue pakai Premiere Pro 2020, prosesornya i5 3340M, 2 core 4 thread, Intel HD 4000, RAM yang dipakai 8GB, dan pakai GTX 660 eksternal GPU Razer. Bisa dicek di video sebelumnya cara pemasangan eksternal GPU ini dan ngetes buat main game. Ini video yang mau gue render adalah video sebelumnya membuat cache untuk eksternal GPU. Nah, untuk aktifin kudanya, buka pengaturan di file, project setting, terus general. Kemudian di bagian renderer, kalau pakai Nvidia bisa ada pilihan kuda. Sedangkan kalau software only, berarti pakai prosesor untuk proses rendernya. Kemudian di bagian edit, preferences, media, pastiin yang bagian ini di checklist. Bagian enable hardware accelerated. Beda pas kudanya diaktifin bisa dilihat di timeline. Kalau warna merah berarti yang ngeproses CPU, tapi kalau misalkan warna kuning berarti yang ngeproses GPU-nya. Nah, kalau misalkan di device manager, Intel HD-nya dan GTX-nya harus dibuat enable dua-duanya biar bisa ada pilihan hardware render di bagian export. Nah, ini kalau misalkan untuk export, nah kemudian pilih file, export, media. Di bagian video, encoding setting, performance, di sini untuk milih pada saat ekspor pakai software yaitu pakai CPU atau pakai hardware yaitu pakai GPU. Nah, ini karena di record di monitor laptop, jadi resolusinya cuma bisa segede ini, jadi muncul ini kecil banget. Buat pakai hardware atau GPU render ini cuma bisa H264 atau H265. Kemudian untuk tes ini dilihat pakai GPU Z. Yang kiri ini nunjukin prosesor dan Intel HD 4000. Di sini yang dilihat cuma di bagian temperatur sama GPU load. Nah, yang kanan ini nunjukin dari GTX 660-nya. Di sini yang dilihat cuma load. Terus ini di task manager buat lihat load CPU. Di sini dites pakai 4 kondisi, yaitu pada saat kudanya dibuat off, software render, dan kemudian pakai hardware render, dan kemudian dites pakai saat kudanya on, di software render juga, dan kemudian hardware render. Yang pertama itu pakai software only, kemudian di render dengan software juga. Di sini CPU-nya high terus selama proses render, temperaturnya otomatis high juga, sedangkan GPU Intel dan GPU GTX-nya nggak ada load, yang berarti nggak dipakai gitu. Waktu yang proses render ini lama gitu, dibanding yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ini pakai software only, tapi untuk proses ekspornya pakai hardware render. Di sini kelihatan kalau misalkan CPU-nya high juga, temperaturnya juga high banget, tapi di bagian GPU-nya yang Intel HD ada load, berarti proses render di sini dipakein GPU Intel. Tapi yang di GTX 660 ini nggak ada load, dan waktu di sini cepat banget ini dibandingin yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, kudanya dibuat aktif, tapi rendernya pakai software. Hasilnya CPU-nya tetap tinggi, temperaturnya tinggi. Di GPU Intel nggak ada load, tapi di GPU eksternal di GTX 660 ada load. Tapi ini sebenarnya loadnya nggak tinggi. Cuman kalau dilihat dari waktu render, ini tetap lama juga. Kemudian yang keempat, kudanya aktif dan pakai hardware render. Nah, di sini prosesornya lebih banyak load rendah. Dilihat dari task manajernya, ini ngaruh ke temperatur juga, jadi sekitar di 80-90. GPU Intelnya juga kelihatan ada load, sedangkan GPU eksternalnya full load. Berarti ini ngebuktiin kalau misalkan GPU eksternalnya digunain gitu pada saat proses render ini. Dan waktunya sekitar 5 menit juga. Nah, itu jadi perbandingan untuk tes pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Proses tes pertama, kedua, ketiga, CPU-nya loadnya tinggi banget, jadi suhu dari CPU-nya tinggi banget juga, sampai 100 derajat. Sedangkan ini sebenarnya prosesornya tuh mentoknya di 105, jadi sebenarnya ini udah parah banget. Nah, kalau misalkan untuk idle-nya tuh prosesor ini di sekitar 50, mungkin emang harus dibersihin lagi fan-nya, atau diganti thermal paste, atau mungkin ditambahin pendingin eksternal. Terus kalau misalkan dari waktu rendernya, emang lebih bagus di load ke GPU eksternal, karena selain cepat, GPU ini kan punya pendingin sendiri, jadi sekalipun loadnya tinggi, temperaturnya nggak akan separah CPU ini. Oke, segitu aja pengetesan di proses render video. Komen aja kalau ada yang bisa didiskusin atau ada yang salah di proses pengetesan ini. Oke, see you.